Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Nah, ini siap-siap ini kita bongkar-bongkar lagi bersama dengan Bung Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perbincangan kita kemarin Anda sudah mulai menyinggung soal PLN. Ya, ini salah satu BUMN yang diperkirakan bakal mengalami persoalan keuangan, dan benar saja karena ternyata ini dia sudah curhat nih Direktur Utama PLN ke DPR gitu ya, persoalannya bahwa ya mereka kesulitan lah kalau harus terus investasi sementara marginnya semakin berkurang. Terus ada lagi Bulog. Nah, ini Bulog yang mengeluh pemerintah masih punya utang 4 triliun gitu. Nah, ada satu lagi PT Kereta Api Cepat ini ya, Kereta Api Cepat Cina yang ternyata dananya memang betul anggarannya itu udah lebih bengkak, hampir 30 triliun ya, 26 triliun sekian gitu. Media menyebutnya hampir 30 triliun. Jadi hampir semua apa yang Anda sinyalir beberapa waktu yang lalu pelan-pelan satu persatu terbukti ini, Bang Said Didu. Apa nih konsekuensinya? Jadi pertama saya senang sekarang bahwa dirut BUMN mulai yang mendapatkan penugasan mulai bersuara secara jujur, Nah, 3 BUMN yang mengeluh itu adalah BUMN yang memang mendapatkan penugasan selama ini, tapi hampir 6 tahun diam, tidak membuka kepada publik. Nah, muncullah Budi Waseso, Dirut Bulog, mengungkap bahwa utang pemerintah sudah 4 triliun ditambah penyusutan tidak ada beras yang disimpan tapi tidak bisa digunakan lagi, itu 175 miliar juga belum dibayar pemerintah. Nah, kemudian muncul kereta api cepat bahwa pembengkakannya sudah mendekati 30 triliun. 30 triliun yang menarik adalah bahwa itu hasil konsultan. Berarti kan yang selama ini salah dong, yang berarti harus ada yang bertanggung jawab dong. Masa bengkaknya sampai kalau 30 triliun dari 80 triliun, itu kan besar sekali, itu sekitar 40%. Masa suatu pembengkakan sampai 40%, tapi adakah yang bertanggung jawab dengan pembengkakan itu? Ya. Yang kedua, yang ketiga, yang ini PLN. PLN sudah menyatakan bahwa investasinya tidak akan bisa lagi berinvestasi kalau tidak tidak ada tambahan modal, kayak intinya begitu, karena dia harus modal ya nyebutnya ya. Ya, penambahan modal. Nah, perlu saya jelaskan Mas Hersu bahwa perusahaan apabila sudah minta penambahan modal dari pemegang saham, artinya itu memang menghadapi krisis yang cukup dalam karena itu menyangkut neraca. Nah, jadi berarti semua aset PLN itu sudah ada, kalau mau ngutang tidak ada lagi yang bisa dijaminkan, sehingga dia harus penambahan modal untuk jamin. Nah, kita tahu dan Dirut PLN sudah mengungkap bahwa sebenarnya kalau investasi 100 triliun itu butuh tambahan modal 30 triliun, berarti itu menunjukkan 30% dari total investasi yang dibutuhkan. Itu menunjukkan bahwa aset PLN itu sudah tidak ada yang bisa dijaminkan. Yang menarik adalah Mas Hersu bahwa PLN itu pemilik aset terbesar di BUMN sekarang. Tahun 2020 asetnya itu 1.589 triliun. Itu aset PLN. Setelah itu BRI itu 1.387 triliun. Baru Mandiri 1.001 triliun. Baru Pertamina yang keempat 984 triliun. Baru BNI 709 triliun. Jadi Pertamina itu sudah nomor 4, PLN nomor 1. Bayangkan PLN yang asetnya 1.589 triliun sudah tidak kuat melakukan investasi sebesar 100 triliun per tahun. Itu berarti ada masalah besar di dalam PLN. Nah, saya ingin ini kan, kenapa PLN menghadapi persoalan seperti ini? Ini begini Mas Hersu, PLN itu BUMN yang betul-betul 100% penugasan. 100% penugasan itu maksudnya itu tarifnya diatur. Itu namanya penugasan. Tarifnya diatur, tidak
Nah, sekarang Dirut PLN kan sudah menyatakan untuk menyalakan PLN adalah harus menaikkan tarif untuk menyelamatkan keuangan PLN. Dirut PLN sudah menyatakan demikian. Nah, artinya beban tarif diberikan pemerintah itu sudah terlalu rendah. Dan yang menarik adalah saya pikir PLN pasti juga ada utang pemerintah yang besar karena selama pandemi ini kan pemerintah menugaskan PLN untuk memberikan subsidi yang 450 watt kepada seluruh masyarakat, dan itu biasanya diundur juga pembayarannya, itu triliunan juga pasti. Nah itu yang belum terungkap. Nah, saya ingin masuk kepada apa sih kira-kira investasi 100 triliun itu, sehingga butuh investasi 100 triliun supaya publik paham. Dengan aset 1.589 triliun, berarti ada investasi penggantian sarana prasarana peralatan yang habis masa waktunya, trafo, kemudian mungkin ada pembangkit, ada mesin diesel, macam-macam. Jadi itu saya pikir itu investasi yang harus dilakukan. Yang investasi kedua adalah mungkin juga adalah pembangkit baru. Yang kedua yang paling banyak itu adalah transmisi. Sebenarnya yang paling rawan itu Mas Hershu adalah begini. Kalau pembangkit yang sudah dibangun oleh swasta dan kontraknya take or pay, ambil atau bayar, maksudnya itu take or pay itu Anda nggak ambil tetap bayar, itu maksudnya take or pay itu. Nah, dia harus membangun transmisi. Kalau dia nggak membangun transmisi, maka daya yang dihasilkan oleh pembangkit tersebut tidak bisa disalurkan. Nah, transmisi ini sangat mahal, sangat mahal, sehingga PLN betul-betul menghadapi persoalan yang sangat rumit. Kan begini, Mas Heru, anggaplah pembangkit Mas Heru selesai. Kontraknya adalah take or pay. Kalau Anda tidak menyalurkan, maka seluruh daya jalan apa tidak jalan dibayar oleh PLN. Kalau terpaksa harus membangun transmisi. Membangun transmisi belum tentu ada pelanggannya sekarang. Ya kan? Jadi buah si malakama benar. Jadi transmisi dibangun dengan investasi ini, maka dia belum tentu juga ada pelanggan. Jadi memang saya menyadari betapa beratnya yang dihadapi PLN. Nah, sementara permintaan daya sekarang semakin menurun. Nah, sehingga sementara PLN juga tuh menghadapi kelebihan daya yang sangat besar, terutama di Pulau Jawa. Nah, jadi PLN ini menurut saya ini sangat berat yang dihadapi. Nah, saya bersyukur bahwa dirut PLN yang pemberani sudah mulai bicara bahwa dia memang sudah menghadapi persoalan yang sangat besar dari penugasan pemerintah. Nah, ini saya berharap dirut lain yang menghadapi persoalan seperti ini juga bicara. Nah, saya menduga Mas Hershu berikutnya ini akan muncul lagi BUMN di sektor transportasi. Itu saya yakin akan muncul lagi persoalan yang sama karena penugasan. Kalau yang jalan tol kan sudah teriak. Jadi mulai terungkap apa yang kita analisis buat 3 tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu, bahwa 2021 selain proyek mangkrak adalah munculnya BUMN yang tidak kuat lagi menanggung beban. Nah, investasi yang besar di PLN juga adalah investasi listrik pedesaan yang selalu diresmikan. Dari dulu listrik pedesaan itu adalah APBN, tidak pernah PLN. Nah, PLN baru dia berikan setelah selesai, baru diserahkan ke PLN menjadi penyertaan modal. Sekarang PLN yang harus membangun. Nah, itu memang berat sekali PLN karena listrik pedesaan itu pasti rugi, dipastikan rugi gitu. Karena jaraknya pelanggannya kecil-kecil, jaraknya jauh-jauh gitu, Mas Her. Ya. Saya mundur sedikit lagi soal praktek take or pay itu tadi. Pokoknya terserah, udah kontrak mau dipakai nggak dipakai bayar gitulah sebenarnya bahasanya ya. Itu apakah praktek yang lazim di negara-negara lain atau itu khusus di Indonesia? Kita tidak bisa membandingkan secara apple to apple karena begini. Seperti di Australia itu pembangkitnya itu banyak. Jadi masyarakat tinggal memilih. Nah,
Memilih siapa? Nah, PLN tanda kutip itu hanya menyiapkan kabel. Jadi kalau ada pembangkit yang lebih murah, maka dia yang masuk. Dan rakyat berhak memilih. Rakyat berhak memilih listrik dari mana dia ambil. Nah, kalau di Indonesia beda karena jadi kalau itu saya bukan take or pay. Kalau Anda berhasil menjual, maka rakyat membeli. Sekarang ini di Indonesia take or pay karena PLN yang harus membeli tunggal. Dan yang menarik lagi Mas Hersu, yang saya lihat ini saya tidak mengerti kebijakan-kebijakan seperti sekarang. Itu kan muncul sekarang derap Perpres yang mengharuskan PLN membeli listrik dari kelebihan orang yang memasang solar cell. Itu dulu 168. Maksudnya itu kalau Anda menjual ke PLN 1 watt, maka PLN hanya membayar 0,68 watt. Itu dulu. Sekarang dirubah 1. Jadi kalau Anda menghasilkan 1, maka PLN harus bayar 1. Nah, problemnya ini kan sangat lucu. Jadi nanti orang-orang miskin yang mendapatkan listrik mahal, orang kaya mendapatkan listrik murah, malah menjadi pedagang ke PLN. Jadi muncul nanti investor-investor, orang-orang kaya di Pondok Indah, di BSD, di mana, itu menjadi investor listrik, dan PLN yang membeli. Ini saya heran kenapa ada kebijakan seperti ini. Kan harusnya memang nggak satu-satu dong Mas Heru. Kenapa? Kan PLN kan membiayai transmisi. Ya. Yang penerima tidak, gitu loh. Nah, saya nggak tahu ini lobby siapa sehingga muncul ide itu, dan sekarang saya baca persnya sudah disiapkan. Ini saya takutnya ini lobby-lobby para orang kaya lagi gitu loh. Jadi orang kaya ini manja sekali gitu Mas Heru. Ya. Kan tadi berkaitan dengan take or pay tadi itu adalah pembangkit-pembangkit yang disebut IPP, Independent Power Plant itu ya, dan sebagian mayoritas ini dimiliki oleh para pejabat kita ya. Ada mantan dirut PLN, mantan pejabat-pejabat, dan ada yang juga masih menjabat gitu. Jadi kesannya seolah-olah memang mereka ini enak sekali dong ya. Pokoknya dia bikin pembangkit, terserah mau dipakai atau tidak pakai, dia dapat duit setiap bulannya. Jadi saya pikir kalau ada disertasi doktor yang mau meneliti bagaimana praktek oligarki, maka pakailah kasus PLN. Pasti akan Anda ketemu oligarki, siapa yang membangun pembangkit, siapa yang mensuplai batu bara, siapa yang mengangkut batu bara, itu akan ketemu bagaimana oligarki bekerja di PLN. Itu sangat sempurna bekerjanya, dan itu sangat melegalkan secara hukum terhadap keinginan oligarki, pemilik modal. Dan kita tahu bahwa sebenarnya hampir semua itu pemilik itu adalah orang-orang dalam kekuasaan atau orang dekat kekuasaan. Itu paham betul saya. Jadi yang problem bagi saya sih nggak ada masalah, tapi jangan bebani rakyat dong. Karena begini, kalau PLN beli mahal, maka PLN harus menjual mahal ke rakyat. Ke rakyat yang terbebani. Itu yang jadi berbeda di negara-negara lain, bahwa dibikin benar bersaing, rakyat tidak terbebani, rakyat justru memilih listrik yang paling murah. Saya pernah di Australia, itu tiap bulan dia masing-masing yang punya pembangkit itu memasarkan, saya sekian, siapa tuh dia dapat batu bara murah atau efisiensi di pembangkitnya, maka dia tawarkan. Jadi masyarakat di sana bisa tiap saat mengganti supplier listriknya, tapi transmisinya dipegang oleh PLN PLN-nya Australia gitu. Nah, ini sebenarnya sebenarnya dulu kalau monopoli PLN secara utuh itu bisa dikontrol dengan baik. Problemnya sekarang adalah PLN ini menjadi penampung pabrik penampung hasil produksi listrik oleh swasta untuk dijual ke rakyat, tapi penjualannya harus dikendalikan pemerintah. Itu problem. Ya. Kan dalam rapat dengan DPR itu Dirut PLN juga menyatakan, pasti Anda bertanya dong, bagaimana mungkin ada perusahaan yang monopoli kok jadi rugi? Nah itu itu gimana tuh ceritanya? Jadi sebenarnya betul itu Mas Hersu, karena PLN ini
ruang geraknya sempit sekali. Begini, mereka udah kontrak jangka panjang dengan pemilik pembangkit. Nah, yang problem lagi adalah pada saat mendapatkan batu bara juga susah PLN itu. Karena yang pemilik batu bara lebih senang mengekspor karena dibayar lunas. PLN nggak case-nya agak terganggu, sehingga dia dapatlah sisa-sisa batu bara yang sangat rumit gitu kan. Nah, itu saya pikir yang dihadapi PLN. Jadi saya berharap bahwa pemerintah benar-benar duduk dengan baik menginginkan PLN. Bukan saya ini Mas Herdu. Saya dulu masuk BUMN itu, PLN tuh baru mulai untung tuh 2006. Baru untung. Karena saya rubah mekanisme. Karena saya sangat lucu dulu tuh sistemnya, bahwa PLN tuh hanya diganti seluruh biayanya, tidak ada margin. Tidak ada margin. Nah, 2006 saya ubah bahwa nggak bisa. Anda harus ngasih margin, pemerintah harus ngasih margin. Jadi sampai 2005 itu nggak ada margin. Dan dulu itu subsidi semua, Mas Hersu. Jadi bukan subsidi hanya yang untuk rakyat miskin. Semua disubsidi, cuma beda-beda angkanya. Jadi PLN itu dulu dia menyatakan tahun ini saya menghabiskan anggaran sekian. Kemudian saya hanya mendapatkan tarif sekian dari rakyat. Maka selisihnya juga diambil dari pemerintah. Itu mekanisme 2006. Ya. Oke. Baik, ini jadi sekarang yang udah mulai muncul Bulog, PLN. Nah, tadi Anda menyebut BUMN sektor transportasi. Apa itu? Dan apa masalah? Saya menduga kemungkinan bisa muncul nih bandara. Oh, bandara. Karena penugasannya juga banyak. Kemudian pelabuhan, penugasannya juga banyak. Kemungkinan besar itu akan muncul. Akan berani juga bicara seperti halnya yang dilakukan oleh Dirut Bulog, Dirut PLN, dan Dirut kereta api. Itu kalau bandara ini kan dia lebih pada servis saja kan, di mana dia penugasannya itu, Bang Said? Bandara-bandara baru. Yang pesawat yang tidak ada penugasan. Nah, jadi gini Mas Hersu, yang harus dipikir setiap selesai membangun infrastruktur, maka langsung BUMN, jadi walaupun pakai APBN umpamanya, APBN diserahkan kepada BUMN, maka BUMN langsung menanggung sekaligus 3 hal. 1 adalah penyusutan, 2 adalah biaya operasional, 3 adalah bayar utang. 3 sekaligus, penghasilan nggak cukup, maka itu namanya penugasan juga. Jadi begini, penugasan itu adalah sebenarnya proyek tidak layak, tapi dipaksakan, ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan. Nah, ini adalah pintu yang paling bahaya. Kan begini Mas Hersu, di pasal 66 Undang-Undang BUMN yang sudah dipertegas lagi di Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 66 itu dipertegas lagi, bahwa apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN, maka pemerintah wajib mengganti seluruh biayanya ditambah margin yang layak. Tapi apa siasat pemerintah? Itu tidak pernah ada penugasan tertulis. Jadi, Dirut BUMN juga nggak berani. Dirut BUMN nggak berani bicara. Jadi BUMN betul-betul menjadi kuda tunggangan tidak bisa berani. Nah, jadi pada saat nanti diminta pertanggungjawabannya, kenapa Anda melaksanakan proyek ini sementara tidak layak? Itu pasti dari Kementerian BUMN yang bertanggung jawab tidak akan pernah memberikan penugasan tertulis. Tidak akan pernah memberikan penugasan tertulis. Nah, disitulah ada dulu Dirut, perusahaan besar, sangat besar, nggak usah saya sebutkan, itu memilih dipecat daripada dipaksa melaksanakan seperti itu. Memilih dipecat. Nah, karena dia tahu persis bahwa ini adalah tidak layak, tapi diminta penugasannya, itu tidak mau pemerintah. Penugasan itu harus datang dari kementerian yang memberi tugas, seperti umpamanya bandara. Yang memutuskan itu kan Kementerian Perhubungan. Tapi jadi 2 menteri, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan yang memberikan penugasan. Sehingga pengganti biayanya itu oleh menteri yang memberikan penugasan, menteri sektoral. Oke, jadi
Kita tunggu lagi ya, ini semua kotoran-kotoran di bawah karpet ini muncul ke permukaan gitu ya, Bang Said. Dulu kan prediksi Anda seperti itu dan sekarang memang sudah terbukti gitu. Ya, jadi saya ingat Mas Hersu Ya. 2019 kita Mhm. menyatakan BUMN itu bagaikan karpet tempat menyembunyikan sampah-sampah. Nah, Yes. ini kelihatannya sampah ini sudah terbuka dari bawah karpet itu 2021. Ya, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.